kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat SMGM, jumpa lagi di Live Spirit SMGM edisi Minggu 3 Juli 2022, Minggu Pekan Biasa ke-14. Minggu ini spesial akan dibawakan oleh sahabat Yohanes Talomau dari SMGM Cabang Sudiang dengan tema Diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Mari kita dengarkan bersama. Pada hari Minggu ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Mari kita membaca dan mendengarkannya. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 muridnya itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking. Dan kuasa itu menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kisah kejadian tentang leluhur kita yang pertama, Adam dan Hawa, diciptakan oleh Tuhan kita dan ditempatkan di Taman Eden yang penuh damai. Mereka ternyata tidak setia dengan kehendak Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang, sehingga Allah menghukum mereka dengan 2 hukuman. Yang pertama, Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dan yang kedua, mereka akan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan hidup manusia, dalam catatan kitab suci, manusia pertama yang mati adalah Habel, yang dibunuh oleh saudara kandungnya karena iri dan kebencian.
Begitulah sejarah kematian masuk dalam kehidupan manusia. Berjalan waktu berjalan, manusia jauh dari Tuhan dengan berbuat dosa. Namun Allah mencintai manusia melampaui dosa yang manusia buat. Allah mengutus para nabi datang untuk menyampaikan pesan perdamaian. Mereka dicintai oleh Tuhan. Manusia dicintai oleh Tuhan. Para nabi diutus oleh Tuhan mempertobatkan manusia agar manusia berjalan di jalan yang lurus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan sejarah keselamatan, Allah mengungkapkan cinta kasih-Nya dengan mengutus Yesus datang melalui Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria adalah pengantara dari surga, yaitu dari datangnya Yesus, Sang Juru Selamat, ke dunia. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Ia hidup dan tumbuh besar di negeri Israel. Ia berkarya dari desa ke desa, dari kota ke kota, mengajar sambil berbuat kebaikan, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam karyanya Yesus memilih 12 murid yang membantunya sebagai saksi akan perkataan dan perbuatannya, bahwa Allah yang ilahi datang ke dunia dekat dengan manusia karena cinta kasih-Nya. Yesus ingin membawa kembali manusia ke tanah air surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan bacaan tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, yaitu mau menunjukkan bahwa 70 murid ini mewakili bangsa-bangsa di luar dari bangsa Israel, bangsa-bangsa kafir. Bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan bukan hanya bangsa Israel, tapi untuk segenap manusia, seluruh bangsa di dunia ini. Itulah ungkapan cinta kasih Allah yang sejati, melampaui dosa-dosa yang kita buat di dalam diri Yesus Kristus. Yesus mengutus ke-70 murid, memberikan pernyataan mendahului perintah dan larangan. Yang pertama, Yesus mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja. Ini kita berefleksi bahwa kita pun menjadi alat di tangan Tuhan, siap diutus untuk membawa damai dan sukacita kerajaan Allah kepada banyak orang. Yesus mengutus mereka 70 orang berdua-dua mendahului Yesus untuk mempersiapkan umat dari bangsa-bangsa lain sehingga boleh menerima Yesus yang adalah damai, Sang Juru Selamat dunia yang datang membangun kerajaan Allah di dunia demi keselamatan kita. Mereka diutus pergi berdua-dua agar mereka saling menguatkan dalam perjalanan dan dalam karya. Lebih lanjut Yesus berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Ini hal yang sangat sulit. Bagaimana Tuhan mengutus 70 murid ini pergi berdua-dua ke tempat yang sangat berbahaya, tanpa dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Bahkan dilarang, janganlah membawa pundi-pundi, jangan membawa bekal, kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun. Mengandung arti bahwa pundi-pundi, bekal, dan kasut itu bisa menjadi sandungan, bisa menjadi halangan untuk menghambat tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Lebih lanjut Tuhan Yesus katakan, kalau kamu memasuki rumah orang, katakanlah lebih dahulu,
damai sejahtera bagi rumah ini. Damai itulah yang dikumandangkan para malaikat ketika Yesus lahir di Betlehem. Damai sejahtera di bumi. Yesus datang membawa damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika mereka menerima salammu, maka salammu itu akan tinggal di keluarga yang kamu kunjungi. Jika tidak, maka salammu itu akan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam tugas perutusan yang diutus oleh Tuhan pada 2000 tahun yang lalu kepada ke-70 murid, mau menggambarkan bahwa ketika diutus pergi untuk mewartakan kerajaan Allah, ada tantangan, ada kesulitan yang selalu menyertai. Tetapi dalam bacaan tadi dikatakan bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, mereka pulang dengan bergembira dan bersuka cita. Tuhan, juga iblis, setan taat dalam namamu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa itu kepadamu, menyertai kamu. Kuasa itu untuk melawan tipu muslihat si jahat dan menahan kekuatan musuh. Ternyata Tuhan mengutus kita sebagai utusannya. Dia menyertai kita dengan kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita boleh berbangga pada akhir-akhir beberapa bulan ini bahwa ketika terjadi peperangan di Rusia dan Ukraina, di sana peperangan melahirkan tragedi kemanusiaan, bangsa Indonesia boleh berbahagia dan bersuka cita. Mengapa? Tuhan memilih Bapak negara kita, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana, sebagai representasi dari kehadiran umat di Indonesia, baik Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Wajah kita tampil di sana sebagai pembawa damai dan sukacita. Tuhan mau mengatakan kepada Presiden Jokowi, pergilah anakku, temuilah anakku Putin dan Zelensky, bahwa aku mengasihi dan mencintai mereka. Berdamailah, karena untuk itulah aku hadir di tengah dunia ini dalam diri Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, peran kita sebagai bangsa Indonesia bukan karena kebetulan, tapi karena Allah melalui Yesus Kristus menunjuk kita untuk membawa damai dan sukacita bagi mereka yang menderita dan sengsara akibat peperangan. Mari kita sebagai utusan Tuhan, kita boleh bekerja dengan berdoa agar perdamaian terjadi di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada fenomena yang baru yang terjadi dalam kehidupan gereja kita, yaitu hadirnya SMGM, Sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Satu fenomena baru, di mana gerakannya adalah menjangkau orang-orang yang lemah dan kecil. Saya katakan bahwa ketika SMGM bergerak ke lorong-lorong orang-orang dan temui orang-orang yang lemah, dan pergi memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada mereka yang kesepian karena ditinggalkan, sesungguhnya kita telah melakukan amanat Yesus Kristus. Aku mengutus kamu pergi untuk membawa damai dan sukacita, membangun kerajaan damai di setiap keluarga, di setiap mereka yang kesepian dan hilang harapan. Berilah mereka harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pesannya bagi kita, kesanggupan kita untuk bersedia menjadi pewarta sabda Allah, agar semua orang mendengar, mengerti, dan akhirnya percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kesanggupan sahabat Monsinyur Gabriel Manek untuk melihat kesalahan orang lain,
kritikan dan fitnah orang lain kepada kita, tanpa harus kita bela diri dan membalasnya dengan kejahatan. Yang ketiga, kita sesungguhnya harus sanggup untuk selalu rendah hati ketika kita direndahkan dalam pelayanan, ketika kita diutus. Yang keempat, kesanggupan untuk berbagi kasih walau kita kekurangan. Orang-orang yang kita kunjungi, mereka tersenyum bahagia. Mereka mengangkat kepalanya ke surga sambil berdoa, Tuhan, terima kasih, Engkau telah mengutus utusanmu untuk menolong aku hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sekali terkasih, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Ini perintah Tuhan Yesus, tetapi ini berat. Tetapi Ia meneguhkan kita bahwa Ia menyertai kita. Maka seharusnya kita harus terus menjadi utusannya, membawa damai dan sukacita bagi semua orang, terutama yang lemah dan terpinggirkan, agar kelak nama kita dan nama mereka tercatat di surga. Kita akan dibawa menuju negeri abadi, yaitu negeri yang kekal, abadi bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kerajaan Bapa selamanya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada sahabat Yohanes Talomau yang telah membawa renungan hari ini. Sahabat sekalian, renungan pada hari ini memberikan suatu pelajaran yang sangat penting untuk kita, ialah bahwa pelayanan tidak hanya dibatasi untuk kalangan para ahli, seperti para imam saja, atau segelintir orang saja. Namun setiap orang yang menjadi pengikut Yesus dipanggil untuk menjadi utusannya. Kita semua sebagai warga gereja yang sungguh beriman diutus untuk ikut serta mewartakan Injil dan kerajaan Allah kepada dunia ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini agar sahabat semua mendapat renungan terbaru setiap minggunya. Sampai jumpa di Live Spirit edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Sahabat orang kecil, sahabat